Berlatar di wilayah kota kecil bersalju, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil berwarna silver melaju kencang menuju rumah sakit. Panik itulah yang dirasakan oleh si pengemudi bernama Dokyung saat keluar dari mobil karena ternyata membawa seorang wanita penuh luka tikam di tubuhnya. Dia bernama Hyunju, seorang polisi wanita yang kebetulan berpatroli di wilayah tersebut. Mendapat laporan terkait adanya dua wanita korban kekerasan, Hyunju ditemani oleh satu rekannya pun langsung pergi menuju rumah sakit untuk meminta keterangan dari korban terkait. 혹시 몇 시에 병원으로 온 건지? 아침 7시쯤. Setelah Dokyung mendapat perawatan, Hyunju mengajukan beberapa pertanyaan seperti pekerjaan, tanggal lahir, orang tua, dan alamat tempat tinggalnya. Dokyung memberitahu jika dirinya adalah seorang penulis sekaligus scriptwriter di channel IQ7 dan hanya tinggal bersama si wanita yang ternyata adalah kakaknya. 둘이 같이 있었겠네요? 아니요. Masuk ke inti permasalahan, Dokyung pun menceritakan semua dari awal, dimulai ketika sang kakak pulang ke rumah sambil memperkenalkan calon suaminya. Dikira si calon kakak ipar adalah pria baik-baik, Dokyung pun sudah salah besar karena si calon yang bernama Jungman ternyata sangat-sangatlah temperamental. 차린 건 없지만 드세요. 지금 장난해? 네. 그러니까 이 산골까지 운전해 오느라 얼마나 힘들었는데 왼쪽 하나 먹어야겠냐고. Larut malam, Dokyung terbangun akibat mendengar suara ribut-ribut dari kamar sang kakak. Sempat terdiam karena Jungman menyuruhnya untuk jangan ikut campur. Dokyung yang melihat Jungman menyeret sang kakak dan menikamnya di dekat mobil pun langsung keluar bermaksud menyelamatkan si kakak, tetapi Jungman justru malah semakin menggila dengan menganiaya kedua kakak beradik ini tanpa belas kasihan sedikit pun. Puas menginjak-injak kedua tangan si kakak hingga patah, Jungmun kemudian menghampiri si adik yang notabene sosok wanita lemah sampai akhirnya setelah si kakak membogom kepala Jungman dengan batu, ia pun dibawa ke dalam mobil untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Entah bagaimana nasib Jungman sekarang, Dokyung mengaku jika dirinya tidak tahu apa-apa karena memang langsung kabur tanpa memastikan keadaannya. 언니가 돌덩이를 휘둘렀다고요? 네. Mendengar kronologi kejadian tersebut, Hyunju cukup dibuat heran karena bagaimana mungkin seseorang yang kedua tangannya patah alias si kakak mampu mengangkat dan mengayunkan sebongkah batu sampai membuat Jungman tumbang, dan ditambah lagi mobil yang dipakai Dokyung ke rumah sakit kondisinya sudah penyok seperti bekas mengalami kecelakaan. Entah Dokyung sudah menceritakan semuanya atau belum, Hyunju memilih pamit setelah melihat kondisi Dokyung masih membutuhkan perawatan. Tiba di luar, ia mendapat kabar dari si rekan polisi terkait Dokyung yang ternyata bukanlah saudara dari si wanita yang saat ini sedang dirawat. 뭐? Demi meyakinkan Hyunju, si rekan atau kita panggil saja Samsul pun menunjukkan foto kakak kandung asli Dokyung yang pernah bekerja di sebuah rumah sakit. Lantas, siapa sebenarnya wanita yang saat ini sedang dirawat? Alhasil, Hyunju kembali menemui Dokyung demi memastikan identifikasi wanita yang sebenarnya. Sempat menunjukkan wajah si kakak dalam foto berbeda dengan wanita yang sedang dirawat. Hyunju bersikeras jika si wanita adalah kakak kandungnya dan mengaku tidak mengenal wanita di dalam foto. 우리 언니야. 아 이거 보세요. 여기는 완전히 다른 사람이잖아요. Di sini terungkaplah bahwa Dokyung mengidap skizofrenia atau gangguan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Efeknya, Dokyung seringkali kesulitan membedakan antara kenyataan dan khayalan, termasuk kebenaran dari semua yang sudah diceritakannya. Samsul juga menambahkan jika kakak Dokyung yang diketahui bernama Myung baru mengetahui penyakit si adik setelah memeriksanya ke rumah sakit. Bahkan Myung rela memilih resign dari pekerjaannya demi merawat Dokyung secara intens. 그러다가 저 사단이 난 거구만. 신혼이한테는 연락해봤어? 안 봤던데요? Demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Hyunju dan Samsul pun pergi ke alamat Dokyung yang ternyata tinggal di sebuah apartemen. Namun yang aneh adalah bapak security sama sekali tidak mengenali Dokyung, tetapi untuk Myung si kakak memang penghuni lama di apartemen ini.
혹시 CCTV 확인해 볼 수 있을까요? Saat sedang mengecek CCTV itulah Hyunju tidak menemukan tragedi penikaman sama sekali dan justru Myung terlihat pergi meninggalkan apartemen dalam keadaan sehat walafiat. Entah kemana perginya si Myung ini, tetap yang pasti Myung tidak pernah benar-benar merawat si adik. 103동 1호의 유미경 씨는 혼자 사네요. Dengan fakta tersebut, Hyunju dan Samso pun jadi curiga jika apa yang diceritakan oleh Dokyung hanyalah sekedar omon-omon belaka. Terlepas dari itu, mereka justru penasaran kenapa Myung tidak merawat si adik dan malah tinggal sendirian di apartemen mewah. 확실한 건 여기가 사건 현장이 아니라는 거야. Sekembalinya ke rumah sakit, Hyunju mendapati Dokyung sedang mengamuk karena ingin melihat keadaan si wanita yang dianggapnya sebagai kakak. Sehingga demi mencegah hal-hal buruk terjadi, Hyunju membujuk Dokyung pergi keluar sebentar untuk sekedar menghirup udara segar. 여기서 이러지 말고 저희랑 가요. 언니도 정신 금방 들 거예요. Setelah mendapat informasi tentang rumah Dokyung yang berada di sekitaran pegunungan, Hyunju lalu membawa Dokyung ke sebuah kontrakan untuk tempat tinggal sementara. Sebelum pergi, Hyunju memberikan kunci mobil yang langsung Dokyung tolak karena ternyata bukan mobil miliknya. 준채야, 갖고 있을게요. Heran, Hyunju langsung mengecek mobil tersebut. Barangkali menemukan petunjuk, terdapat sebuah peta yang diberi tanda dari dalam laci dashboard. Hyunju juga menemukan seperangkat alat tambal ban dari kursi penumpang hingga tak lama ia mendapat panggilan dari Samsul yang memberitahu terkait identitas pemilik mobilnya. 차적주 해보니까 차주가 최정만이에요. Ternyata mobil yang dibawa Dokyung dari rumah sakit terdaftar atas nama si Jungman. Usut punya usut, Jungman adalah mantan napi atas kasus penculikan terhadap gadis bernama Jun sekitar 4 tahun lalu dan dipenjara selama kurang lebih 3 tahun. Dengan fakta bahwa Jungman baru dibebaskan sekitar 1 tahun lalu, Hyunju jadi curiga jika si wanita korban penikaman juga sempat diculik oleh si Jungman ini. Apalagi setelah Hyunju menemukan stun gun dan sebuah lakban di dalam bagasi mobil yang membuat kecurigaannya semakin kuat. Penasaran dengan tanda yang terdapat pada peta, Hyunju dan Samsul pun pergi ke lokasi tersebut yang ternyata itu adalah tanda sebuah rumah. Curiga jika Jungman masih hidup dan bersembunyi di sana, mereka pun memutuskan masuk untuk memeriksanya. Dari serba-serbi peralatan wanita dan ruangan yang dipenuhi buku, bisa disimpulkan jika rumah ini bukanlah milik Jungman melainkan tempat tinggalnya Dokyung. Bukan tanpa alasan, terbukti dari banyaknya bekas karya tulis gagal berserakan sesuai dengan latar belakang Dokyung yang merupakan seorang penulis. Dengan fakta bahwa pemilik rumah ini adalah Dokyung, Hyunju berasumsi bahwa pada malam kejadian saat Jungman menculik si wanita, ia sempat mengalami kecelakaan mobil dan mampir ke rumah Dokyung untuk meminjam alat tambal ban termasuk membawa si wanita demi menghindari kecurigaan. Akibat skizofrenia yang dideritanya, Dokyung akhirnya menganggap jika si wanita adalah sang kakak yang baru pulang bepergian. Jungman yang sadar Dokyung mengidap kelainan mental pun dengan cerdas memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengaku sebagai calon suami dari si wanita. Entah asumsi Hyunju benar atau tidak, ia pun lanjut menyusuri area sekitar rumah berharap dapat menemukan petunjuk lain dan benar saja. Tak jauh dari lokasi rumah, Jungman ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan luka memar di sekujur badan. 심하게 폭행을 당한 흔적이 있답니다. Dari hasil otopsi, dokter melaporkan bahwa penyebab kematian Jungman adalah akibat kekerasan fisik yang bisa dilihat dari memar dan patahnya beberapa tulang. Sadar jika dirinya sudah dikibuli, ia buru-buru pergi ke kontrakan tempat Dokyung tinggal sementara untuk melakukan penangkapan. Dan ya, Hyunju langsung pergi ke rumah sakit karena tidak menemukan Dokyung di kontrakan. Melihat ada bekas jejak kaki mengarah ke ruang si wanita dirawat, Hyunju langsung masuk ke dalam untuk memeriksa dan mendapati Dokyung sudah berada di sana. 일어나요. 당신을 최정만 살해 혐의로 체포합니다. 변호사를 선임할 수 있고.
Saat Yunjo akan membawanya ke kantor polisi itulah Dokyung terus berontak karena merasa bukan pelaku atas kematian Jungman. Di tengah situasi tegang seperti ini, muncul masalah lain saat si wanita tiba-tiba mengalami kritis dan 250점 차지. beruntung pihak rumah sakit berhasil menyelamatkan si wanita tepat waktu bahkan membuatnya tersadar dari koma dan meminta dokter segera menghubungi polisi. 당장 경찰 불러주세요. 제가 범인을 봤어요. Si wanita yang diketahui bernama Enso pun langsung menceritakan kronologi kejadiannya bahwa semua berawal dari Enso sedang dalam perjalanan pulang dan tiba-tiba disetrum oleh orang asing yang ternyata itu adalah Jungman si penculik. Ketika siuman, Enso sudah berada di dalam bagasi mobil dengan kedua tangan dan kakinya terikat lakban. Sempat kembali pingsan karena mobil menabrak sesuatu. Enso kembali sadar di keesokan harinya dan mendapati Myung alias kakak Dokyung sudah berdiri tepat di hadapan babangusnya. 저기 일단 경찰에도 좀 신고해 주실래요? 제가 납치를 당했는데. 납치요? Faktanya, Jungman dan Myung merupakan pasangan kekasih yang bekerja sama dalam aksi penculikan tersebut. Entah apa motif mereka berdua, namun ketika Enso berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya, tiba-tiba 뭐야? 손을 빼려고 하네. Myung pun memukul kedua tangan Enso menggunakan botol hingga mengalami cedera parah. Entah cerita Enso ini benar atau tidak, tetapi intinya Hyunjo mendapat kesaksian bertolak belakang antara Dokyung dan Enso meski kedua ceritanya cukup masuk akal. 다친 손으로 어떻게 도망을 Malam berikutnya ketika Jungman dan Myung tertidur pulas, Enso akhirnya berhasil melepaskan diri dan berusaha kabur dari rumah tepat saat seseorang jatuh keluar dari kamar mandi. Ya, orang tersebut tidak lain adalah Dokyung alias adiknya si Myung. Tanpa memperdulikan atau mempertanyakan siapa Dokyung, Enso buru-buru keluar dan bersembunyi di samping rumah karena Jungman dan Myung bangun akibat suara berisik barusan. 뭐야? 넌 또 어떻게 나왔어? 네가 걔 풀어줬냐? Jungman pun menghajar Dokyung habis-habisan karena dianggap telah membantu aksi pelarian Enso. Tak tega melihat adiknya diperlakukan kasar, Myung meminta Jungman agar menghentikan aksi brutalnya tersebut hingga terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Jungman akhirnya terkapar setelah Myung menghantam kepalanya menggunakan batu yang ketika Enso memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil kunci mobil milik Jungman. Tiba-tiba Enso ditikam pada bagian perut oleh Jungman yang ternyata masih hidup. Dokyung dengan cepat membawa Enso menggunakan mobil milik Jungman hingga berakhir terluka di rumah sakit ini. 눈을 떠보니 여기였어요. Mendengar cerita barusan, Hyunjo kemudian mempertanyakan mayat Jungman yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat lakban. Enso memberitahu jika kemungkinan besar itu adalah perbuatan si Myung yang terjadi akibat pertengkaran di antara mereka. 어떡할까요? 난 잠깐 담그고 올게. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena yang diceritakan oleh kedua korban saling bertentangan, Hyunjo meminta Samsul agar mengawasi sekaligus menjaga Dokyung di rumah sakit. Untuk Hyunjo, ia akan melakukan investigasi dari awal karena curiga jika Dokyung hanyalah berpura-pura mengidap penyakit skizofrenia. 한번 생각을 해봐. 유도경 그 여자 제정신일 수도 있다고. Sementara Hyunjo kembali memeriksa TKP, Samsul sendiri mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Dokyung terkait seputar kehidupannya. Dokyung bercerita jika seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk menulis dan Myung adalah orang yang selalu membantunya. 그래도 언니가 도와주니까 괜찮아요. Samsul pun bertanya bagaimana cara Myung si kakak membantunya. Disinilah hal mengejutkan terungkap bahwa selama ini Myung hanya memanfaatkan kecerdasan Dokyung dalam menulis, mengurung Dokyung agar dapat menyelesaikan setiap karya tulisnya tanpa ikut menikmati uang hasil penjualan bukunya. Apa
Apa yang dikatakan oleh Dok Yung pun terbukti benar karena di rumah itu Hyunju menemukan ada semacam ruang kurungan sehingga cukup masuk akal jika Dok Yung sampai mengalami gangguan mental alias skizofrenia akibat nasib naas yang dialaminya. 그 안에서 시간관념도 사라져요. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Karena kini semua bukti mengarah pada Myung, Samsul pun mulai mengumpulkan data terkait Myung seperti rincian transaksi rekening pribadi dalam 5 tahun terakhir. Myung sudah mendapat keuntungan sampai 14 miliar rupiah lebih dari penjualan buku buatan adiknya. Karena dalam kasus ini Dok Yung dipastikan tidak bersalah, ia pun diizinkan pulang, bahkan Hyunju menawarinya untuk tinggal bersama. Sebelum pergi, Dok Yung memenuhi permintaan Samsul yaitu menandatangani salah satu buku karangannya yang berjudul Wanita di Dalam Mobil Putih. 한 것만. 영광입니다. 그동안 감사했습니다. Tak lama setelah Dok Yung pergi, Hyunju memberitahu bahwa tokoh utama dalam buku karangan Dok Yung berujung tewas melakukan bundir. Penasaran dengan seluruh isi ceritanya, Hyunju memutuskan untuk meminjam buku tersebut. 너 집에 갈 거지? 그래야죠. 난 병원에 가서 얘기 좀 다시 해보려고. Saat akan pulang itulah, Hyunju menyadari kunci mobil dinasnya hilang dan baru sadar bahwa Dok Yung telah membawa pergi mobil tersebut. Curiga jika Dok Yung akan mengakhiri hidup persis seperti tokoh utama dalam buku, ia pun segera mencari keberadaannya. Beruntung, Hyunju berhasil menemukan Dok Yung yang memang berencana melakukan bundir. Setelah diberi sedikit kata-kata motivasi, Dok Yung akhirnya mundur dari tebing dan langsung memeluk Hyunju. Sebelum pulang, Hyunju tak sengaja melihat papan tanda jalan sudah patah jatuh ke arah tebing dan Hyunju bersama pihak kepolisian pun langsung menyisir area tebing setelah menemukan jasad Myung sudah kaku terkubur salju. Tak jauh dari lokasi jasadnya, Hyunju menemukan sebuah buku catatan kecil yang di dalamnya terdapat angka acak seperti koordinat. 찾았습니다. 여기 찾았습니다. Dan benar saja, itu adalah angka koordinat yang mengarah pada jasad seorang gadis. Setelah diidentifikasi, jasad tersebut tidak lain adalah Jun, gadis yang pernah Jungman culik 4 tahun lalu. Pada akhirnya, terungkap jugalah bahwa setelah Jungman keluar dari penjara, ia kembali melakukan penculikan dengan menargetkan orang yang sama yaitu Jun. Sebagai bentuk balas dendam, akibat keluarga Jun sudah menyebloskannya ke penjara. Setelah kasus ini dianggap selesai, Hyunju pun menemui Enso untuk memberitahu terkait penemuan jasad Jun. Bukan tanpa alasan, Enso ini ternyata adalah kakak kandung Jun, namun tidak tinggal satu rumah akibat perceraian kedua orang tua mereka. 준서가 실종됐다는 소식 듣고 얼마나 자책했는지 그 말은 듣기 좋네요. Selesai mengobrol berdua itulah, Hyunju pun pamit duluan karena ada rencana mau pindah keluar kota. Sedangkan Enso sendiri pergi menemui Dok Yung untuk membahas sesuatu. Entah sesuatu apa itu, namun dari sinilah kita akan mengetahui fakta mencengangkan terkait mereka yang sesungguhnya. 할 얘기가 남았죠. Pada malam kejadian saat Jungman sedang berjalan sendiri, sosok misterius tiba-tiba menyerang dan membawanya ke tempat sepi. Sosok misterius tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si Enso yang ingin menuntut balas atas hilangnya sang adik. Setelah mengajar Jungman sampai mengakui perbuatannya, Enso kemudian melakban kedua tangan dan kaki si Jungman, mencabut beberapa gigi gerahamnya, termasuk meringkus si Jungman ke dalam bagasi mobil. Menggunakan peta sebagai petunjuk, Enso pun pergi menyusuri area pegunungan untuk mencari jasad adiknya, tetapi akibat ban depan menginjak sebuah paku, mobil akhirnya mengalami oleng sampai menabrak pohon besar. Tak mungkin melanjutkan pencarian. Enso yang melihat ada rumah tidak jauh dari lokasi pun mampir untuk meminjam alat tambal ban. Melihat pintu depan terkunci dari luar, Enso yang curiga jika rumahnya kosong pun memutuskan untuk masuk mencari sendiri alat yang dibutuhkan. Namun hal itu terlambat karena Enso keburu pingsan akibat benturan keras tadi yang ketika siuman sudah ada Dok Yung ngejentul tepat di sampingnya.
누구세요? 제가 할 말인데요. 남의 집에 들어온 건 그쪽 아닌가? Mendengar Enso ingin meminjam peralatan tambal ban, Dok Yung pun dengan senang hati bersedia untuk membantunya. Tapi sebelum itu, Dok Yung juga punya satu permintaan, yaitu bawa Dok Yung pergi bersamanya. 경솔하게 굴지 마요. Dari sini bisa dipastikan bahwa Dok Yung sebenarnya tidak mengidap skizofrenia dan semuanya adalah sandiwara. Setelah sepakat untuk saling membantu, Dok Yung segera menambal ban mobil yang bocor tanpa memperdulikan suara adug-adugan di dalam bagasi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum pergi, Dok Yung mengajak Enso Botram untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Penasaran kenapa Dok Yung berpura-pura gila? Dok Yung memberitahu jika semua ini adalah karena perbuatan Myung si kakak yang ingin menguasai seluruh harta kekayaannya. 언니예요. Perbincangan seketika terhenti karena Myung keburu datang dan langsung marah-marah. Namun setelah Enso menjelaskan kemudorotan yang dialami, Myung pun mengizinkannya untuk menginap. 이해하시죠? Memasuki tengah malam saat Myung dipastikan sudah tertidur lelap, Dok Yung dan Enso pun langsung menyelinap keluar bermaksud kabur dari sana, tetapi dan ya, muncul masalah lain ketika Myung sudah mencurigai gerak-gerik mereka sedari tadi. Tanpa ampun, Myung pun menghajar keduanya hingga babak belur. Karena tidak ada pilihan, Dok Yung lalu mengeluarkan Jungman dari bagasi mobil untuk sebagai pengalihan. Memanfaatkan situasi ketika Jungman berkelahi dengan si adik, Dok Yung segera membawa Enso masuk ke dalam mobil tepat saat Myung menghabisi Jungman. Saat akan berangkat itulah, lagi-lagi muncul masalah ketika Dok Yung lupa mengarahkan tuas persenilingnya sehingga dengan fakta bahwa Jungman sudah mati dan Myung sekarat akibat tertabrak mobil barusan, Enso yang belum mengetahui pasti di mana jasad adiknya pun langsung menghampiri Myung. Barangkali Jungman sempat mendapatkan sesuatu, alih-alih mendapatkan jawaban, Myung justru malah menikam Enso menggunakan sebilah pisau tepat sebelum Myung tewas kehabisan darah. Karena Enso menolak dibawa ke rumah sakit, Dok Yung yang tak ingin mendekam di penjara pun menawarkan sebuah kesepakatan baru yang intinya Dok Yung mengetahui dan akan memberitahu di mana lokasi makam adiknya yang berada dengan syarat Enso harus membantunya dalam sebuah sandiwara, yaitu memanipulasi kematian Jungman dan si adik. Penasaran dengan alasan kenapa Dok Yung bisa tahu lokasi jasad adiknya? Dok Yung bercerita jika dia melihat sendiri saat Jungman mengubur jasad seorang gadis 1 tahun lalu persis di sekitaran rumahnya. Sesuai ceritaan Enso, Dok Yung yakin jika Jun alias adik Enso yang dicari adalah jasad yang Jungman kuburkan. 고마워요. 구해줘서. Tak hanya berterima kasih atas bantuan Enso, Dok Yung juga meminta maaf karena telah merahasiakan semua itu dari awal. Meski sedikit kecewa, Enso tetap menerima permintaan maaf tersebut dan itulah terakhir kali mereka bertemu. 갈게요. 잘 가요. Tamat, endingnya sangat membagongkan.